سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam meninggal, kata Rasulullah, inqata'a 'amaluhu, maka terputuslah amalnya. Yang dimaksud di sini terputus amalnya, maka dia tidak bisa melakukan lagi hal yang bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya semasa hidup dia bisa melaksanakan salat, maka ketika meninggal tidak bisa lagi salat. Yang semasa hidup dia bisa melaksanakan ibadah puasa, maka ketika dia wafat maka tidak bisa berpuasa lagi. Yang mana semasa hidupnya dia masih bisa bersedekah, masih bisa keluarkan zakat, maka ketika dia sudah wafat maka tidak bisa bersedekah lagi. Illa min thalathin, kata baginda Nabi, kecuali ada tiga. Ada tiga yang bisa kita tinggalkan hidup di dunia ini, yang mana jikalau kita sudah wafat atau meninggal dan berada di dalam kuburan, maka tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya mengalir terus-menerus meskipun kita sudah wafat atau meninggal dunia. Yang mana dimaksud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yaitu adalah sedekatin jariyah, yaitu adalah sedekah jariyah. Sedekah yang senantiasa dimanfaatkan oleh orang, sedekah yang senantiasa yang digunakan oleh orang, sedekah yang senantiasa membawa manfaat untuk orang lain. Itulah yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Taruhlah misalnya kita mempunyai rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian kita ada keinginan untuk membuat satu sumur. Kemudian sumur itu kita pergunakan sebagai sumur umum untuk diambil airnya oleh orang banyak. Maka itulah yang dimaksud dengan sedekah. Selama airnya itu dimanfaatkan oleh orang lain dan banyak dimanfaatkan ataukah diambil oleh orang, maka selama itu juga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidup kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita pun meninggal dunia ataukah sudah wafat pun kita mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab ada sedekah, suatu amalan yang kita tinggalkan di dunia ini yang bisa mendatangkan pahala terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah ilmi yuntafa'u bih, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain. Itulah sebabnya betapa mulianya seorang guru. Saking mulianya seorang guru itu, ketika ada sesuatu hal yang diajarkan kepada santrinya, kepada santriwatinya, atau kepada siswa-siswinya, atau kepada murid-muridnya, dan selama apa yang telah diajarkan itu diamalkan terus oleh santrinya atau murid-muridnya, maka selama itu juga seorang guru akan mendapatkan pahala yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun bukan seorang guru itu yang melaksanakan. Contoh misalnya, ketika ada seorang guru mengajarkan tentang salat, yang mengajarkan tentang puasa, yang mengajarkan tentang sedekah kepada murid-muridnya. Kemudian murid-murid itu yang telah diajarkan tentang sedekah, tentang salat, tentang puasa dan lain sebagainya, dia mengamalkan dan gurunya sudah wafat, maka gurunya tetap mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan au ilmi yuntafa'u bih, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang. Saya kasih salah satu contoh lagi, yaitu adalah suratul Fatihah. Bagi orang tua, usahakan suratul Fatihah ini dia mengajarkan kepada anak-anaknya. Jangan serahkan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya ketika anaknya membaca Fatihah berulang-ulang, maka di situ juga orang tuanya mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebab Fatihah ini diajarkan oleh orang tuanya. Itulah sebabnya kita sebagai orang tua pun mengambil kesempatan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan aliran pahala? Maka salah satu caranya yaitu adalah mengajarkan kepada anak-anak kita. Mengajarkan salah satunya yaitu adalah Fatihah. Dan setiap Fatihah itu diulang-ulangi oleh anak-anak kita dibaca, maka kita pun mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang kita tinggalkan hidup di dunia ini, kemudian mendapatkan aliran terus menerus dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah awwaladin salihi yad'una, yaitu anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Orang yang sudah wafat tiada lain ditunggu kecuali itu adalah doa. Dia tidak menunggu lagi makanan lezat, dia tidak menunggu lagi rumah yang mewah, dia tidak menunggu lagi mobil yang mewah. Akan tetapi seorang yang sudah wafat atau yang sudah meninggal dunia, yang dia tunggu hanya satu, yaitu adalah doa. Dari siapa? Dari sahabat-sahabatnya, dari tetangga-tetangganya, dari keluarga-keluarganya, terutama yaitu adalah dari anak-anaknya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita semua doa di dalam Al-Quran. Begitupun dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua sebuah doa yang disebut sebagai doa anak soleh, dengan membaca Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta Engkau menyayangi keduanya ya Allah sebagaimana keduanya telah menyayangi aku di waktu kecil. Maka kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersimpu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pengampunan dari kita dan pengampunan kedua orang tua kita, maka insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian doa itu kita baca yang telah diajarkan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 41 dengan membaca Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Tuhan kami, ampunilah segala dosaku, juga Engkau mengampuni dosa kedua orang tuaku, serta ampuni juga dosanya orang-orang yang beriman ya Allah. Yauma yakumul hisab. Ketika apa? Ketika terjadinya hari hisab, ketika terjadinya hari perhitungan. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya berdoa itu adalah merupakan perintah dari Allah. Ud'auni astajib lakum, kata Allah. Memohonlah kepadaku, maka aku akan mustajabkan. Aku akan menerima atau akan mengabulkan segala doa yang engkau panjatkan kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, salah satu waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu ada di sepertiga malam. Kita terbangun pada waktu itu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersimpu kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang kita punya hajat, segala apa yang kita inginkan, kita memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diampuni dosa kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya dengan doa yang kita panjatkan di sepertiga malam itu adalah merupakan waktu-waktu mustajab yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah sediakan kepada kita semua. Di mana pada waktu itu orang tertidur, banyaknya tertidur pada waktu itu, sedangkan kita bersimpu berdoa kepada Allah, maka insya Allah doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah. Wahai Muhammad, ketika seorang hamba bertanya kepadamu, hambaku bertanya kepadamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka katakanlah sesungguhnya saya ini adalah dekat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan terhadap apa yang kita minta kepadanya. Oleh karena itu, dengan amalan-amalan yang kita tinggalkan di dunia ini, meskipun kita sudah wafat ataukah meskipun kita sudah meninggal dunia, ataukah meskipun kita sudah berada di dalam kuburan, maka insya Allah tetap mendapatkan aliran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala itu akan terus mengalir terus menerus. Yang pertama yaitu adalah sedekatin jariyah, yaitu adalah sedekah jariyah. Yang kedua yaitu adalah au ilmi yuntafabi, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu adalah awwaladin salihi yad'una, yaitu adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang istiqamah, continue untuk bisa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam hadisnya tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan insya Allah akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Demikian akhiril kalam, wabillahi taufik wal Quran wa da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله ربي والإسلام